Halo, perkenalkan nama saya Asya Afionita dari kelas Administrasi Bisnis Terapan 1 Amalam dengan NIM 4122211108. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi manajemen yang terdiri dari planning, organizing, staffing, directing, dan controlling dari salah satu perusahaan yang ada di Batam, yaitu Lotte Grosir Batam. Pertama, latar belakang. Lotte Grosir Batam atau Lotte Mart Wholesale Batam merupakan gerai yang ke-29 yang didirikan di Batam pada tanggal 24 Mei 2016. Terletak di Jalan Engku Putri, Batam Center. Lotte Grosir Batam ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkulakan atau grosir wholesale dengan status pemodelan asing atau PMA dari Korea Selatan. PT Lotte Shopping Indonesia atau biasa disebut dengan Lotte Mart dengan kantor pusat yang berada di Jalan Lingkar Selatan Kavling 5 dan 6 Jakarta Timur memiliki 49 toko wholesale sampai dengan Desember 2022 ini yang tersebar di beberapa kota Indonesia. Lotte Grosir Batam adalah perusahaan yang memiliki konsep penjualan dengan volume besar, efisien, harga rendah, biaya rendah, cash dan carry serta melakukan penjualan ke customer yang sudah menjadi anggota. Sasaran target pasar utamanya yaitu customer di bidang HoReCa. Apa itu HoReCa? HoReCa adalah hotel, restoran, dan catering. Retail perdagangan dan servis seperti rumah sakit, kantor dengan kekuatan tawar-menawar di pasar internasional maupun lokal, sehingga memberikan harga termurah kepada customernya. Selanjutnya, struktur perusahaan. Struktur perusahaan di Lotte Grosir Batam pertama dipimpin oleh Store General Manager, selanjutnya ada Key Account Manager, lalu di bawahnya ada Section Head Dry Food, Section Head Non-Food, Section Head Fresh Food, HR, lalu ada Section Head Cashier, dan Section Head LLC. Setelah menjelaskan tentang latar belakang dan struktur perusahaan dari Lotte Grosir Batam, selanjutnya kita memasuki fungsi manajemen. Pada fungsi manajemen pertama ada planning atau fungsi perencanaan, di mana ia berfungsi memberikan arahan, koordinasi, dan pengendalian yang baik berdasarkan rencana yang sebelumnya telah ditetapkan. Pada Lotte Grosir Batam ini, divisi yang memberikan perencanaan strategis perusahaan ke depannya dilakukan oleh tim manajemen produksi dan operasi atau biasa disingkat dengan MPO, di mana mereka merencanakan apa yang harus dilakukan untuk memajukan dan mempertahankan target penjualan perusahaan ke depannya. Selanjutnya yang kedua ada organizing atau fungsi organisasi, di mana pada fungsi organisasi ini merupakan proses menetapkan dan mengelompokkan pekerjaan yang akan dilakukan, merumuskan dan melimpahkan tanggung jawab dan wewenang dengan maksud untuk memungkinkan organisasi bekerja dengan efektif dan efisien. Pada Lotte Grosir Batam yang berperan dalam mengorganisasikan atau mengelompokkan tugas tersebut berada di bawah wewenang divisi HRD, di mana pada divisi ini mereka memutuskan siapa karyawan baru yang berhak bekerja di Lotte Grosir Batam dan mengelompokkan beberapa karyawan ke jenis departemen atau divisi yang berbeda berdasarkan kemampuan masing-masing karyawan. Selanjutnya ada staffing. Fungsi staffing berfokus pada penempatan sumber daya perusahaan di tempat yang paling tepat sesuai dengan keahliannya. Fungsi staffing juga tidak hanya masalah tenaga kerja saja, melainkan seluruh sumber daya dalam perusahaan. Pada tenaga kerja yang mendukung kegiatan operasional untuk Lotte Grosir Batam berjumlah 63 orang, di mana terdiri dari 30 karyawan permanen, 26 karyawan outsourcing, dan 7 karyawan magang. Lalu yang keempat ada directing atau fungsi pengarahan, di mana fungsi ini bertujuan mengarahkan atau mengendalikan agar dapat meningkatkan keefektifan dan juga efisiensi kerja agar lebih maksimal. Selain itu, fungsi ini juga memastikan adanya koordinasi dan kooperasi dari setiap bagian agar terciptanya keharmonisasian dalam lingkungan kerja. Pada Lotte Grosir Batam biasanya yang menghandle bagian ini merupakan MOD atau Manager of Duty masing-masing divisi, di mana agar mereka bisa mengatur dan memimpin efisiensi kerjanya pada masing-masing divisi. Selanjutnya yang terakhir ada controlling, di mana tujuan dari fungsi ini adalah untuk menilai dan memperhatikan pekerjaan keuangan, waktu, dan semua yang dilakukan oleh SDM yang ada pada suatu perusahaan.
Pada Lotte Grosir Batam, yang memegang posisi controlling ada berbagai divisi tergantung apa yang mereka kontrol. Contohnya seperti admin yang mengontrol keuangan, dan ada juga ALC atau administrasi logic control, di mana pada divisi ALC ini memiliki kontrol pada barang apa yang akan masuk dan barang yang akan keluar pada Lotte Grosir Batam. Yang dari saya, bila ada kesalahan tolong dimaafkan. Terima kasih.